Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim pengembangan PPKAD Kota Yogyakarta. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana atau apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang admin di halaman input target, maka kali ini kita akan mempelajari apa-apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang admin di halaman realisasi. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya target dan realisasi ini memiliki tingkat kesamaan yang tinggi. Jadi untuk admin sendiri itu sebenarnya tugasnya hampir sama persis di target. Tugas pokoknya seorang admin adalah yang pertama di halaman realisasi ini itu hanyalah mengevaluasi usulan konsolidasi, angka konsolidasi dari unit di bawahnya gitu. Nah, silahkan dievaluasi dulu, kalau sudah cocok, sudah benar, silahkan di approve. Nah, satu tugas sudah selesai, sedangkan tugas selanjutnya dari seorang admin itu adalah mengkomitnya menjadi versi SKPD-nya. Nah, atas tadi beberapa perubahan tadi silahkan dikomit gitu ya. Misalkan realisasi Maret tuh. Ini menjadi versinya SKPD. Kalau tadi masih diusulkan, sekarang udah menjadi versi nih, udah sah nih, gitu. Udah divalidasi lah istilahnya. Nah, tugas yang ketiga yaitu mengajukan untuk dikonsolidasi di level kota. Nah, sebenarnya 3 tugas utama seorang admin itu adalah cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Tetapi sekali lagi persis sama halnya seperti yang dilakukan di input target, di input realisasi ini juga sama. Barangkali ada unit SKPD atau UPT yang berada di bawah admin tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, terutama di halaman realisasi, maka seorang admin wajib mengambil alih tanggung jawab tersebut dengan mode intervensi. Nah, mode intervensinya sama persis teman-teman. Jadi teman-teman perlu masuk dulu ke unit SKPD mana yang mau diintervensi gitu. Misalkan mau yang mana, setelah itu baru misalkan di sini yang mau diintervensi. Nah, setelah itu silahkan teman-teman lakukan apa yang persis dilakukan oleh operator untuk menambahkan transaksinya. Nah, terkait dengan fitur-fitur ini, teman-teman bisa menonton juga tuh video-video terkait dengan operator, bagaimana dia menginput atau bagaimana caranya menginput realisasi. Kan ada beberapa cara tuh, mulai dari import template, tambah transaksi, terus tambah transaksi yang ada di kolom aksi. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi pada prinsipnya fungsinya sama, yaitu untuk menginputkan realisasi pendapatan asli daerah. Nah, sebenarnya di halaman realisasi cukup pendek ya teman-teman untuk saya bantu jelaskan karena semuanya sudah terjelaskan di halaman target gitu kan, dan prinsip-prinsipnya sama. Kalaupun untuk scorecard visualisasi di sini, teman-teman saya rasa tidak perlu saya jelaskan satu persatu ya. Mungkin teman-teman lebih bisa cepat memahami kalau teman-teman explore sendiri gitu ya, explore sendiri apa-apa saja fungsinya, terus apa-apa saja yang ditampilkan seperti itu. Kalaupun ada yang janggal misalkan di sini menampilkan angka A, B, C, D, E sampai Z lah misalkan, dan teman-teman merasa ada kejanggalan, kok yang ditampilkan angka di sini dengan yang saya inputkan berbeda. Nah, itu berpotensi besar adanya bug gitu ya. Silahkan di screenshot teman-teman lalu dikirimkan ke tim pengembangan BPKAD Kota Yogyakarta untuk dilakukan analisis lanjutan atau perbaikan. Mana yang diperlukan nanti kita analisis sendiri gitu ya teman-teman. Jadi mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk penjelasan di bagian input realisasi. Bila mana teman-teman merasa ada yang kurang jelas atau mungkin perlu penjelasan lebih lanjut, silahkan kontak ke tim pengembangan dengan menyebutkan sekalian aja, misalkan Mas pengen dijelasin tentang ini juga dong, tolong dibuatin videonya gitu, itu bisa. Tapi yang jelas kalau untuk personal kontak, kami berusaha untuk tidak membalas satu persatu, tetapi membuatnya menjadi sebuah video.
Karena barangkali nanti ketika ada yang memiliki curiosity atau keingintahuan yang sama, itu kami tidak menjelaskan dua kali. Pokok intinya ada pertanyaan yang unik yang belum pernah ditanyakan, kami akan coba membalasnya atau menjawabnya dengan video. Sebisa mungkin informasi tersebut juga dapat diakses oleh teman-teman lainnya. Jadi seperti itu aja teman-teman. Kita akan kembali lagi dan membahas terkait dengan apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang admin di halaman Monev. Seperti itu ya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.